Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat terus ya. Jangan lupa siswa untuk selalu mencuci tangan dan saat keluar rumah menggunakan masker. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran yang akan kita lakukan adalah materi dengan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran yang sebelumnya? Materi pembelajaran yang sebelumnya adalah materi dengan wawancara. Apakah ada yang tahu apa itu wawancara? Tidak ada yang tahu? Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh pada seorang ahli untuk menggali informasi. Nah, sebagai narasumber yang akan kita wawancarai nanti adalah narasumber yang menguasai bidang pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan materi sebelumnya yang akan membahas tentang narasumber tersebut, yaitu pada berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah pekerjaan tukang kayu. Apakah siswa tahu barang-barang apa saja di rumah kalian yang menggunakan kayu? Nah, benar, banyak sekali barang-barang yang menggunakan kayu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan pekerjaan tukang kayu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengirimkan teks kisah tukang kayu. Nah, sudah Ibu kirim, silakan siswa untuk untuk membaca teks tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan mulai dibaca sekarang. Apakah semua siswa sudah selesai membaca? Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, Ibu akan memberi pertanyaan kepada Randy. Bagaimana menurut kamu sifat tukang kayu dalam cerita tersebut? Bagaimana? Apakah kamu tahu jawabannya? Ayo, apakah ada yang lain ada tahu jawabannya apa? Sifat tukang kayu adalah sikap yang sembrono atau tidak hati-hati dan tidak bersungguh-sungguh dengan pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian saya akan memberi pertanyaan pada Silvi. Sifat bagaimana menurut kamu tentang sifat mandor? Apakah kamu tahu jawabannya? Betul sekali jawabannya. Sifat mandor adalah sifat orang yang percaya kepada karyawannya. Dia sangat percaya pada tukang kayu akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan kepada Dea. Perilaku apa yang tidak boleh ditiru dari sifat tukang kayu tersebut? Betul sekali, sifat yang tidak boleh kita tiru dari tukang kayu adalah sifat yang tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan. Perilaku apa yang boleh kita contoh dari mandor? Apakah ada yang bisa menjawab? Betul sekali, perilaku yang boleh kita contoh dari mandor adalah percaya dan bersungguh-sungguh. Dari apa yang kisah tukang kayu tersebut, apa manfaat yang dapat kita petik dari teks tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab. Materi yang dapat kita petik dari teks kisah tukang kayu tersebut adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu agar apa yang kita peroleh
maksimal agar kita dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, sebelum menutup pelajaran, Ibu ingin kalian untuk membuat resume dari teks yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Kalian bisa menuliskan apa yang dapat kita contoh dan apa yang tidak boleh kita contoh dari teks tersebut. Ibu ingin resume tersebut dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Silakan untuk mengirimkan teks tersebut dalam kertas yang ditulis tangan, kemudian dikirimkan dalam grup WhatsApp. Ibu tunggu sampai akhir pembelajaran nanti. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Marilah sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.